Ya, kemungkinan Arif Aiman tak jadi dipanggil ataupun join dengan skuad kebangsaan. Sebabnya seperti apa? Ditambah soal siapa nama penjaga gol baru dari Johor Darul Ta'zim ya. Sebelumnya ada rumor, tapi sampai sekarang masih belum jelas nampaknya. Dan update soal kepastian Deon Kools dengan Trengganu FC. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini tepat malam pertama Ramadan ya. Atau jadi puasa akan bermula besok ya, hari Selasa. Walaupun di Indonesia sebenarnya sebagian juga sudah mulai kemarin ya. Tapi kalau tak silap aku juga tanya kepada temanku di Johor, kalau di Malaysia puasanya kurang lebih sama dengan di Indonesia, akan berlangsung besok. Berarti baru saja selesai sholat tarawih. Aku ingat ya, tahun lepas aku tarawih pertama itu saya laksanakan di Johor ya. Nah, tahun ini di Indonesia. Aku ingin mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan dan semoga puasanya bisa dijalankan dengan maksimal, bisa penuh dan sampai bertemu dengan bahagia di Hari Raya Idul Fitri nantinya. Amin. Oke, selamat berpuasa semuanya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama soal Arif Aiman yang nampaknya tak jadi join dengan skuad kebangsaan. Tapi bukan apa-apa. Di sini ada sedikit clickbait ya, maksudnya bukan skuad kebangsaan senior ya, tetapi Malaysia bawah 23 gitu. Nah, jadi kalau aku baca di makanbola.com ya, FVM tak mahu resikokan Arif Aiman. Persatuan Bola Sepak Malaysia tidak mau mengambil resiko dengan menyenarai pemain kebangsaan Arif Aiman kejuaraan Piala Asia bawah 23 tahun ya. Jadi ini bukan di skuad kebangsaan senior, karena kita tahu ini juga sedang preparation untuk menghadapi Oman ya di kualifikasi Piala Dunia. Setiausaha Agung FVM Datuk Nur Azman Haji Rahman berkata senarai pemain yang dipanggil bergantung kepada ketua jurulatih Juan Torres Garrido dan menyerahkan sepenuhnya kepada beliau bagi menghadapi kejohanan tersebut. Namun Datuk Nur Azman menyuarakan pendirinya agar Arif Aiman terus kekal fokus membantu skuad senior supaya pemain berusia 22 tahun itu terus kekal cergas. Mengenai Arif Aiman, saya menyentuh sedikit ulasan Presiden FEM, Datuk Hamidin Moh Amin. Jika dia bermain semua perlawanan, dia akan tertekan. Jadi biarlah dia fokus kepada pasukan kebangsaan. Katanya ketika Hari Bola Sepak Wanita di Putrajaya. Sebelum ini, Presiden FEM, Datuk Haji Hamidin Haji Moh Amin memberi bayangan bahwa Arif Aiman tidak akan dibawa ke Qatar bagi saingan Piala Asia bawah 23 tahun. Nanti kita tengok dulu senarai daripada jurulatih. Akan tetapi pada pandangan saya kalau di Eropa pemain yang dah bersama skuad senior tidak lagi beraksi buat pasukan junior, ujar Datuk Hamidin sebelum ini. Di Piala Asia itu nanti Malaysia diundi di kumpulan D bersama Kuwait, Vietnam dan juga naib juara edisi lalu Uzbekistan. Aksi pertama skuad bimbingan Juan Torres Garrido menyaksikan Uzbekistan bakal menjadi lawan pertama pada 17 April sebelum turun menentang Vietnam pada 20 April dan Kuwait pada 23 April. Nah, kalau saya pribadi melihat nampaknya Arif Aiman tak akan join untuk skuad Piala Asia bawah 23 tahun ya. Sebenarnya kalau di luar negara itu bawah 23 tahun itu ya tadi ada disampaikan ya, kalau udah join di senior ngapain main di skuad bawah 23 ya. Tapi kadang kebijakan di masing-masing negara berbeza ya, termasuk di Indonesia ataupun Malaysia ya, yang kadang prestasi di kelompok umur itu juga jadi sebuah prestasi ya, tapi semua tahu bahwa sebenarnya prestasi itu dinilai dari prestasi skuad seniornya, bukan kelompok bawah umurnya, bukan ya, seperti itu. Tapi ya kita tunggu saja. Tapi yang jelas menurut aku sih kayaknya Arif Aiman tak akan join ya. Dan ini juga baik ya untuk memberikan kesempatan player-player yang lain untuk mendapatkan kesempatan ataupun mendapatkan jam terbang di skuad kebangsaan, khususnya di bawah 23 Malaysia nantinya. Itu ya fix ya. Kayaknya sih bakal tak join. Lebih fokus saja ke senior. Apalagi jadi itu juga banyak agenda. Nah, selanjutnya ini soal identity penjaga gol baru JDT masih samar. Jadi sebelum ini ada sebuah akun Instagram Paletau Bola ya dari Malaysia itu
kaitkan dengan penjaga gol dari Spanyol yaitu Sergio Asenjo. Kalau kita tengok di Transfermarkt juga masih berstatus tanpa klub ya, atau without club. Tapi ini sampai sekarang nampaknya rumor ini belum ada yang membenarkan juga ya. Dan kalau aku baca di makanbola.com ya, identiti penjaga gol baru JDT masih samar ya. Selepas JDT mengumumkan mau mengambil seorang penjaga gol baru, ramai peminat ingin tahu siapa penjaga gol pada pasukan itu. Ini karena sehingga artikel ini ditulis, Harimau Selatan masih tidak mendedahkan identiti penjaga gol baru berkenaan. Bagaimanapun, wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam percaya penjaga gol baru JDT ini sebenarnya penjaga gol import. Beliau melihat penjaga gol baru ini bakal memantapkan cabaran pasukan Gergasi Selatan tanah air itu bila beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara Asia AFC. Yang menjadi persoalan ialah penjaga gol seperti yang dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif yaitu Alistar Edward, jadi dia akan mendapatkan seorang penjaga gol. Kalau melihat di sini identitasnya masih tidak didedahkan, tapi saya difahamkan beliau seorang penjaga gol import. Ini sesuatu yang mengujakan karena pasukan ketiga Liga Malaysia selepas Sri Pahang dan UTM mendapatkan penjaga gol import. Penjaga gol import itu berada dalam radar JDT dan akan terus menghadirkan saingan kepada Sihan. Tetapi saya difahamkan pelancangannya ialah untuk Liga Juara-Juara Asia, katanya kepada pengacara Hafizal Hamad untuk segmen Red One keluar masuk Liga M di Nadi Arena semalam. Sebelum ini ada dua penjaga gol import yang pernah mewarnai saingan Liga Malaysia. Yang pertama penjaga gol Kroasia Dominik Picak yang beraksi untuk UTM pada 2020. Picak merekodkan 5 penampilan pada saingan Liga dan dibolosi 12 kali mengikut data Transfermarkt. Kedua penjaga gol Mali berusia 34 tahun Mamadou Samassa. Samassa pernah beraksi untuk Sri Pahang pada musim 2022. Musim tersebut menyaksikan beliau merekodkan 26 penampilan dalam semua kejuaraan dan merekodkan 7 perlawanan tanpa bolos mengikuti data Transfermarkt. Nah, menurutku sih kalau level JDT ya untuk kejuaraan tempatan ataupun Liga Super Malaysia ataupun kejuaraannya masih berada di entah itu Piala Malaysia ataupun Piala FA, tak perlulah JDT ini mendatangkan kiper import ya. Jadi ya Sihan, ada Farizal Marlias itu masih sangat layak dan mereka juga berada di top tier penjaga gol terbaik di Malaysia. Tapi kalau alasannya untuk AFC Elite ya, mungkin ini akan ada perspektif lain ya, bahwa penjaga gol yang didatangkan ini memang sesuai kebutuhan dari JDT. Nah, tapi memang belum ada yang mengarah siapa penjaga gol tersebut ya. Kalau dari pelatau bola ya sebelumnya yaitu adalah Sergio Asenjo yang dikaitkan dengan Johor Darul Ta'zim. Nah, menurut korang siapa penjaga gol tersebut? Apakah memang ini penjaga gol dari import? Menurut aku sih jelas penjaga gol import ya. Kalau penjaga gol tempatan ngapain datangin? Karena di situ sudah ada Sihan Hasmi dan juga Farizal Marlias ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga nanti semuanya meraih kemenangan dan bertemu di Hari Raya Idul Fitri. Itu saja. Kalau banyak kesilapan saya mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.